teman-teman cewek, di waktu yang baik ini saya coba berbagi hal yang sangat-sangat penting. Jadi kamu yang sedang menjalin hubungan, atau kamu yang sedang berpacaran, ataupun yang sedang membangun kedekatan, tapi si pria itu bilang mau menikahimu. Nah, kamu mesti perhatikan beberapa hal yang coba saya bagikan ini supaya kamu jangan salah melangkah. Oke? Jadi please jangan menikah dengan pria seperti ini. Ada beberapa, ada sekitar 7 hal yang perlu kamu ketahui. Dan sekali lagi, teman-teman cewek, kamu harus realistis, kamu harus tegas, supaya kamu jangan menyesal di kemudian hari. Nah, yang pertama, jangan menikah dengan pria yang kasar. Saya beberapa kali konseling pernikahan muda, yang mana istrinya bilang dia dapat perlakuan kasar dari suaminya. Jadi bukan cuman makian, bukan cuman kata-kata kotor, bukan cuman kata-kata yang merendahkan, menyepelekan, tapi juga tindakan-tindakan yang boleh disebut kasar, perbuatan kasar. Ada yang ditonjok, ada yang saya pernah dengar dipukul pakai kipas angin, dibanting. Ada juga yang pakai ember. Ada juga yang sampai ketakutan. Jadi istrinya ini ketakutan kalau suaminya mau pulang. Ketakutan bahkan tidak sedikit yang jadinya stres. Nah, saya mau bilang ke teman-teman, jangan hal itu sampai terjadi karena kamu gak tegas dari sejak kamu berpacaran. Jadi dia yang kasar, kamu udah lihat nih, kalian masih PDKT, dia omongannya aja udah kasar. Masih pacaran aja udah suka ngerendahin kamu, udah main fisik. Saya pernah lihat begitu, teman masa-masa dulu kuliah. Saya lihat bagaimana dia memperlakukan ceweknya. Jadi jangan coba-coba menikah dengan pria yang kasar. Tapi gimana dong? Kami udah lama nih berpacaran. Come on, pakai logikamu. Waras ya, waras kamu. Jangan memaksakan. Nanti kalau udah kejadian, menyesal. Kok begini, kok begini. Nah, jadi kamu mumpung masih pacaran, tegas. Jangan menikah dengan dia yang kasar. Itu pesan saya tuh. Yang kedua, jangan menikah dengan pria pembohong. Kalian PDKT, masih PDKT aja, bohongnya dia udah berkali-kali. Nah, kamu yang berpacaran, udah kamu gak tahu lagi nih, saking seringnya dia ngebohongin kamu udah kayak udah gak bisa ngitung lagi lah, kira-kira begitu. Bahkan di hatimu yang paling dalam, kamu sebenarnya udah gak percaya lagi. Dia mau ngomong apa, dia mau janji apa, kamu udah gak percaya lagi. Sebab kebohongan-kebohongan yang berulang-ulang dia lakuin ke kamu. Nah, jadi kalau kamu udah tahu begini, kenapa kamu ingin berencana menikah dengan yang begini? Jangan harap, nanti dia setelah menikah pasti berubah. Apa jaminannya? Kalau ada jaminannya dia berubah setelah menikah, silahkan. Tapi tidak pernah ada jaminan orang setelah menikah pasti berubah. Gak ada. Jadi untuk itu, yang pembohong sejak kalian membangun kedekatan, yang pembohong sejak kalian berpacaran, jangan coba-coba bawa kepada pernikahan. Dan saya beritahu, tidak ada pernikahan yang berhasil apabila pernikahan itu dibangun di atas kebohongan. Jadi kamu mesti kudu tegas. Yang kasar, coret, gak lolos. Yang pembohong juga coret,
gak lolos. Sehingga kamu bisa menikmati, bisa bahagia setelah kamu menikah dengan seorang pria yang tepat. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, jangan menikah dengan pria yang belum move on dari mantannya. Masih chatting-chattingan, masih telepon-teleponan, dan perlakuannya juga masih sama. Panggilan spesialnya juga masih sama. Panggil sayang lah, panggil inilah. Dan yang paling parah, mereka diam-diam sering ketemu tanpa sepengetahuan kamu, di belakang kamu. Artinya memang si pria ini belum move on. Nah sekarang kamu mau ngarapin apa? Oh nanti dia move on setelah menikah. Apanya move on? Ada aja kamu. Gak ada jaminan. Bisa jadi lebih parah. Jadi pastikan yang dekatin kamu, yang ingin menikahi kamu, pastikan sebenar-benarnya dia sudah move on dari masa lalunya, dari mantannya. Supaya kamu jangan jadi korban. Ya, jadi itu penting banget. Makanya begini, jangan pernah coba-coba menikah sebelum kamu kenali dia sebaik-baiknya. Kenali karakternya, kenali kebiasaannya, kenali perilakunya. Setelah kamu kenal sedetail-detailnya, baru menikah. Kalau kamu gak kenal, jangan. Kamu nanti jadi korban di pernikahan. Itu yang ketiga. Yang keempat, jangan menikah dengan pria yang sombong. Jangan. Berapa kali saya dapatin, bahkan kita sering lihat di video-video yang beredar di sosial media, bagaimana suaminya bersikap angkuh, bisa bersikap sombong, arogan terhadap istrinya. Karena apa? Mungkin dia kaya, mungkin dia punya jabatan penting. Bukan cuma sama istrinya dia arogan, sama keluarga daripada istrinya juga dia menyepelekan. Ngeri loh, makan hati loh. Jadi yang sombong jangan coba-coba menikah dengan orang itu. Kalau kamu gak mau, nanti disepelekan, direndahkan. Ya, jadi jangan hanya karena dia berduit, hanya karena dia punya jabatan, udah sikat aja. Apa yang disikat? Hidungmu itu disikat. Ya, jadi jangan sembarangan. Dia yang sombong jangan bawa ke pernikahanmu. Ya, itu yang keempat. Yang kelima, jangan menikah dengan pria yang misterius. Sejak kenalan, pacaran, gak tahu kamu di mana rumahnya, pekerjaannya apa, keluarganya gimana. Semua tentang dia gak beritahu apa-apa. Dia sembunyikan rapat-rapat. Kan aneh. Masa membangun kedekatan, menjalin hubungan, tidak ada keterbukaan. Itu aja udah aneh. Jadi kamu jangan sampai jadi korban. Ya, itu yang kelima. Yang keenam, jangan menikah dengan pria kekanak-kanakan. Ini repot ini. Seperti apa pria yang kekanak-kanakan? Egois. Hanya mau main-main, tidak ada tujuan, tidak ada tanggung jawab. Lirik sana sini, matanya masih jelalatan, gak ada tanggung jawab sama sekali. Jangan yang begini kamu bawa ke pernikahanmu. Ya kacau lah. Nanti kamu menyesal, udah terlambat. Jadi coba pelajari, ini orang udah matang belum? Udah dewasa belum? Udah bertanggung jawab belum? Ya, itu yang keenam. Dan yang terakhir, jangan menikah dengan pria pemalas. Ayo, jujur. Yang dekatin kamu ini rajin apa pemalas? Pacarmu ini rajin apa pemalas? Saya beritahu, tidak ada jaminan setelah menikah dia jadi rajin. Gak ada jaminan. Jangan sampai setelah menikah dia tambah malas. Nah, kamu mau makan apa nanti kalau menikah, kalau model imamnya begitu? Ya, kamu mau harapin apa kalau model imamnya begitu?
Ya, jadi jangan coba-coba menikah dengan pria pemalas. Ya, itu akan menyusahkan kamu dan anak-anakmu nanti. Ya, menikahlah dengan pria yang rajin, ulet, ya, supaya engkau punya masa depan yang luar biasa. So, ini yang boleh saya bagikan teman-teman cewek. Amati, pelajari, tegas, dan berpikirlah secara realistis supaya engkau mendapatkan pasangan yang terbaik. So, ini yang boleh saya bagikan. Tetap semangat, antusias. Hari ini hari luar biasa, hari penuh dengan mujizat dan berkat Tuhan. God bless you.